belajar, kita berdoa dulu yang dipimpin sama ketua kelompoknya kita. Kepada Ananda Farid, silakan pimpin doanya teman-temannya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Cek kehadiran dulu ya. Kelompok 1 Lapor hadir semua. Oke, kelompok 2 Lapor kelompok 2 hadir semua. Kelompok 3 Lapor kelompok 3 hadir semua. Oke, berarti hari ini hadir semua ya. Untuk kelompok A kita mau menyanyi dulu deh. Masih ingat lagu burung kutilan? Masih ingat lagu burung kutilan? Masih. Sekarang kita berdiri semua. Tetap jaga jarak ya. Oke. Kita nyanyikan bersama-sama lagu burung kutilan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Di ujung pohon di cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan sudah siap belajar? Are you ready? Insyaallah siap. Are you ready? Insyaallah siap. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini, Anandaku sekalian akan menyimpulkan informasi terkait pengklasifikasian hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, karena sebentar Ibu Asisa akan menggunakan media video, media gambar yang sudah Ibu tempel, ada juga yang sudah Ibu tempelkan, sebentar bisa digunakan sebagai sumber belajarnya semua, ya. Nah, sekarang kita mau mulai dulu dengan Ibu Asisa mau memperlihatkan media presentasinya dulu, ya. Sebelum kita perhatikan media presentasi, kita semua mau fokus, ya. Fokus, 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 fokus. Fokus. Masih belum kompak. Kita ulangi. Fokus, 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 fokus. Oke. Sekarang semua memperhatikan media presentasi. Kita mau belajar tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Ada 5 kata kunci yang mau kita pelajari hari ini. Perkembangbiakan, generatif, ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, selanjutnya diamati dulu gambarnya, diamati dulu, diamati. Sudah diamati? Sudah. Oke, sekarang gambar yang paling ujung sebelah kanan. Kelompok 1, gambar apa? Ayam. Ayam. Gambar yang di tengah, kelompok 2, gambar? Kambing. Oke, gambar yang sebelah kiri, kelompok 3, gambar? Bunga. Gambar? Bunga. Gambar? Bunga. Bunglon. Oke, jadi kita amati gambarnya. Gambar pertama adalah gambar Ayam. yang kedua adalah Kambing. yang ketiga adalah oke. Sekarang kalau ayam itu kalau dia mau tambah banyak ada anaknya, dia berkembang biak dengan cara apa? Telur. Dengan cara bertelur. Kalau kambing beranak atau melahirkan. Nah, kalau bunglon dia dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara apa? Telur. Bertelur, melahirkan. Nah, kita ulangi. Ayam tadi dia dengan cara bertelur, kambing dengan cara beranak, bunglon dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, ini nih yang mau kita bahas
membahas apa itu bertelur, apa itu beranak, dan apa itu bertelur melahirkan atau bertelur beranak. Nah, selanjutnya, sekarang diperhatikan lagi gambarnya. Di gambarnya Ibu Asisa, ada yang termasuk ovipar, ada yang termasuk vivipar, dan ada yang termasuk ovovivipar. Kita ulangi sama-sama ya. Yang pertama ovipar, yang kedua vivipar, yang ketiga ovovivipar. Nah, sekarang kita mau lihat nih apa sebenarnya perkembangbiakan itu. Nah, jadi ada yang bertelur, kemudian ada yang beranak, ada yang bertelur melahirkan atau bertelur beranak. Nah, kita mau pelajari. Muncul begini. Ternyata hewan yang bertelur dikenal dengan nama ovipar. Oke, mati. Fokus lagi, kita mau latih kerja kelompoknya dengan mengerjakan lembar kerja, ya. Nanti Ibu bagikan lembar kerjanya, kemudian dikerjakan dalam kelompoknya. Tapi sebelum bekerja, kita mau refreshing dulu deh. Kita mau penyegaran diri dulu. Sekarang angkat tangan semua. Angkat tangannya. Kita goyang-goyang tangannya. Oke, kita goyang-goyang. Oke. Sudah lentur tangannya sebelum kita bekerja. Oke, kita turunkan. Sekarang lehernya lagi. Kita patahkan ke kiri dan ke kanan. Kita patahkan ke kiri dan ke kanan. Oke. Sudah enak sedikit perasaannya? Sudah lega-lega? Nah, sebelum kita mau bekerja lagi. Nah, sekarang kita mau perbaiki kondisi fisik kita dengan cara kita mau menarik nafas yang dalam-dalam, ya. Kita tutup mata sampai hitungan ketiga, kemudian kita tarik nafas, dilepaskan. Nah, tutup mata lagi, tarik nafas, dihembuskan lagi, ya. Kita coba ya. 1, 2, 3. Oke, yang ketiga. Oke, bagaimana perasaannya sekarang? Sudah siap melanjutkan pembelajaran? Sudah siap? Are you ready? Siap. Aduh, belum besar suaranya. Are you ready? Insyaallah siap. Oke, sekarang kita mau bekerja di dalam kelompok.
sumber di laptopnya Ibu, pakai gambar yang ditempel. Sekarang kita mau menarik kesimpulan, ya. Menarik kesimpulan. Dengan membuat kesimpulan boleh menggunakan gambar, boleh menggambar, boleh dengan video. Yang kedua, dan boleh lewat rekaman suara. Apa yang mau disimpulkan? Nah, sebentar, masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan. Ambil kelompok gambar yang ada di depannya Ibu Asisa. Gambar yang didapatkan itulah yang dikasih lihat sama teman-temannya. Kemudian didiskusikan bersama dengan Perkenalkan, nama saya Adrian Syafarani. Saya dari kelas 6B dan saya ingin mempresentasikan kesimpulan dari kelompok saya. Hewan kambing dan sapi adalah contoh hewan vivipar. Cirinya adalah hewannya beranak, memiliki daun telinga dan memiliki kelenjar susu. Sekian dari presentasi kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Samsul, saya kelas 6B. Saya akan mempresentasikan kesimpulan hewan ovovivipar. Contoh hewannya ovovivipar, kuda laut dan bunglon. Ciri-ciri hewan ovovivipar: bertelur dan melahirkan. Embrionya yang berkembang biak dan tumbuh di dalam telur. Selanjutnya, setelah cukup umur, telur akan menetas anak hewan keluar dari tubuh induknya. Cadangan makanan yang diperoleh embrio bersumber dari dalam telur TSB, jadi bukan dari tubuh induknya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bagaimana membuat kesimpulan, ada yang belajar bagaimana pengelompokan perkembangbiakan generatif pada hewan. Nah, selanjutnya, untuk materi selanjutnya kita akan belajar lagi tentang pemanfaatan hewan bagi manusia, ya, untuk di pertemuan selanjutnya. Baik, karena waktu juga sudah saatnya kita akhiri hari ini. Karena tadi dimulai dengan berdoa, akan ditutup juga dengan berdoa. Tetapi sebelum berdoa, ingat untuk selalu patuh pada protokol masker, jaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan menggunakan Salam Guru Penggerak. Bertemu lagi dengan saya Nur Asista Syarif, CGP dari Kabupaten Goa. Kali ini saya akan merefleksikan aksi nyata modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional yang dirangkaikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Perasaan saya ketika melakukan aksi nyata, mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan, yaitu merasa tertantang dan termotivasi. Mengapa tertantang? Karena pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini adalah bukan sesuatu yang baru sebenarnya yang dilakukan oleh guru. Namun pembelajaran berdiferensiasi dan PSE ini ketika kami dapatkan dalam program Guru Penggerak, kami dapat melaksanakan dalam bentuk aksi nyata dengan cara yang lebih sistematis. Pembelajaran berdiferensiasi dengan memetakan kebutuhan peserta didik sejatinya telah kami lakukan di Kabupaten Goa dalam bentuk deteksi dini. Namun perbedaan yang ada adalah bahwa ketika kami melakukan deteksi dini, kami cukup mencari atau menganalisis kekurangan dan kelebihan peserta didik dari 3 aspek, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sementara pemetaan berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, kami dapat memperkaya diri dengan memetakan
3 aspek yang lebih luas, yaitu minat belajar, kesiapan belajar, dan profil belajar peserta didik. Saya merasa termotivasi melakukan kegiatan ini karena kegiatan aksi nyata ini adalah merupakan penyempurnaan dari pembelajaran yang telah saya lakukan sebelumnya, di mana pemetaan kebutuhan yang dulu kami lakukan lebih disempurnakan lagi melalui pembelajaran berdiferensiasi ini. Selain itu, dalam RPP telah ada pembelajaran sosial emosional, di mana peserta didik lebih dikaji lagi terkait dengan kompetensi yang dimilikinya. Target pembelajaran dalam aksi nyata ini telah tercapai, yaitu peserta didik dapat membuat karya dengan cara yang dipilihnya. Ada yang menyajikan karya dalam bentuk gambar, kemudian dalam bentuk performance atau video, dan dalam bentuk rekaman suara. Rencana selanjutnya yang akan saya lakukan berdasarkan perbaikan dari aksi nyata ini, pertama adalah bagaimana saya mengorganisasi kelompok belajar bagi peserta didik, terutama menghadapi PJJ luring di masa pandemi COVID-19. Kemudian perencanaan yang kedua yaitu menganalisis kompetensi dasar. Kemudian dari kompetensi yang telah dianalisis ini kita buatkan rencana pembelajaran berdiferensiasi, baik menggunakan aspek minat belajar, kemudian yang kedua kesiapan belajarnya, ataupun menggunakan profil belajarnya. Untuk aksi nyata kali ini saya melakukan analisis kebutuhan peserta didik berdasarkan kesiapan belajar, di mana peserta didik terbagi atas 3 gaya belajar, yaitu dengan gaya visual, kemudian auditori, dan kinestetik. Kemudian dalam proses pembelajaran, guru menggunakan media untuk mengakomodir kebutuhan tersebut, diantaranya media presentasi, kemudian di dalamnya terdapat gambar dan video pembelajaran. Untuk produk yang dihasilkan, aksi nyata ini memberikan kesempatan kepada peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda untuk menghasilkan produk berupa menyajikan kesimpulan dengan cara yang berbeda pula, dapat menggunakan gambar, rekaman, maupun performance atau video. Demikian refleksi dari aksi nyata yang telah saya lakukan. Billahi bisabillahi fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.